Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel saya akan membahas tentang setting Mikrotik Hublet dengan ID atau dengan versi atau seri RB941 second ND. Nah, belinya di mana? Bisa beli di toko online atau di distributor resmi Mikrotik ya. Kalau di Indonesia terkenal dengan Citra Web atau tempat lain itu, atau di e-commerce banyak. Nah, langkah pertama yang harus disiapkan untuk settingnya, karena kalau kita beli Mikrotik itu biasanya di situ ada label yang berisi tentang ada identitas si hublet itu, mulai dari MAC address-nya, terus MAC address WiFi, ada serial number, ada user, ada password WLAN, dan keterangan lain di bawahnya. Kita siapkan pertama Winbox versi 3.RC6 ya, atau versi yang terbaru. Kemudian kita buka, kemudian kita remote menggunakan address. Nah, berikutnya kita masukkan user masih admin. Passwordnya itu biasanya ada di labelnya atau di belakang perangkat Mikrotiknya. Kita masukkan LW 2W WQ S 9 KF. Sorry, huruf besar semua ya. Udah dicek, nyalakan huruf besar. LW 2WQ S 9 KFU. Nah, kita remove konfigurasi karena kita rencana akan menyeting ulang router ini, yaitu setting sebagai router dan mengaktifkan WLAN untuk WiFi beberapa kali. Kita kalau seperti ini kita exit, kemudian kita refresh, tanda sudah di remove, IP-nya jadi 00 ya. Nah, kalau sudah di remove konfigurasi, kita masukkan tanpa password ya kalau di remove konfigurasi. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke IP untuk setting IP atau sumber internetnya ya. Berarti di Ether 1 pakai DHCP client. Oh ya, untuk Mikrotiknya sendiri di sini saya meremote menggunakan kabelan dicolokkan di Ether 2. Nah, yang Ether 1 ini dari internetnya ya. Kemudian langkah berikutnya kita buat address, berarti IP terus address, tambahkan address, kemudian interface-nya pilih Ether 2, kita buatkan 192.168.24. Nah, kita menggunakan subnet
kemudian kita buat address di WLAN-nya atau di wifi-nya nantinya. Nah, langkah berikutnya yang harus kita konfigurasi yaitu membuat DHCP server. Pilih DHCP, kemudian DHCP setup. DHCP setup server interface, pilih Ether 2 yang mau dibuat DHCP server. Next. Oke. Kemudian kita buat DHCP server lagi di WLAN-nya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita pilih firewall untuk menghubungkan antara address dengan internetnya. Firewall, kemudian pilih NAT, pilih NAT, terus pilih general, pilih source NAT, actionnya pilih Masture. Terus langkah berikutnya lagi kita setting wirelessnya. Pilih wireless, kemudian pilih security profile. Ini untuk memprotek WiFi kita agar tidak semua orang bisa langsung login, tapi harus mengisikan password. Pilih dynamic key. Nah, biar kita lebih yakin, ini hitnya biasanya kalau hitnya di checklist ini dihilangkan ya biar kelihatan. Kemudian play, oke. Kemudian kita masuk ke WiFi interface nya lagi, kita enable, kemudian double klik. Nah, di wireless, di general terus wireless, pilih modenya AP bridge, kemudian bandnya kita pilih BGN, frekuensinya pilih auto biar tidak intervensi dengan WiFi yang frekuensinya sama, biar dia kalau ada WiFi dengan frekuensi yang sama dia secara otomatis berganti frekuensi, tidak timbul intervensi ya, untuk saling mengalahkan. Kemudian SSD nya kita buat ruang 08, kemudian security profile kita pilih password, terus country-nya Indonesia. Oke, kemudian play. Oke. Nah, kita coba cek di wireless. Nah, ini kita connect. Nah, masukkan password yang tadi 0508. Nah, ini berhasil, berarti kita bisa terhubung dengan wirelessnya. Kemudian untuk lebih mengamankan wireless kita bisa ganti password untuk login ke Winbox ini ya. Pilih user, kemudian double klik password. Nah, kita ganti passwordnya. Ini hurufnya besar semua ya, tadi karena belum dimatikan. Ini sudah ada passwordnya ternyata. Passwordnya sudah diganti biar lebih aman, nggak semua orang bisa mengakses Winbox kita. Kemudian untuk mempermudah lagi,
saat kita meremote, kalau kita punya perangkat jumlah mikrotiknya lebih dari satu atau router lebih, kita identitinya diganti ya, router 208. Oke, jadi nanti kalau kita remote seperti ini, nah ini keluar seperti ini karena terkoneksi ke mikrotiknya yang satu kabel, yang satu wireless, jadi dua ya. Kalau saya cabut satu, ini kalau di refresh hanya satu aja. Nah ini kan connect lagi, masukkan password, terus kita bisa lihat time, CPU, time, terus date. Nah, date juga otomatis terupdate kalau kita terkoneksi dengan internet date-nya ini, atau bisa juga di NTP server gitu ya, di setting sendiri itu NTP kliennya, kita bisa cari di internet NTP klien. Nah itu kita cari di internet NTP server ya. NTP server. NTP ya, kalau ketemu nggak usah di setting. Nah ini dikopikan saja, ini NTP salin masuk ke NTP, ini biar otomatis IP kliennya sesuai dengan IP di mikrotik. Tutorial kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, dan tunggu beberapa tutorial tentang mikrotik di session berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.